Nigel adalah murid yang sangat berbakat. Sebelum mengikuti ujian akhir sekolah dan pengumuman kelulusan, Nigel sudah diterima di sekolah pilihannya dan mendapatkan beasiswa. Pada saat UAS, Pak Didi memergoki Nigel menyontek. Pak Didi melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah. Kepala sekolah sangat memahami bahwa jika sekolah menindaklanjuti kasus ini, maka Nigel kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Sementara bila sekolah mendiamkan kejadian ini, mungkin guru, siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya akan mempertanyakan dan konsekuensinya reputasi sekolah dipertaruhkan. Paradigma dilema etika yang terjadi pada kepala sekolah adalah paradigma keadilan lawan rasa kasihan. Sebuah sekolah berlokasi di daerah perkotaan yang heterogen penduduknya. Latar belakang orang tua kebanyakan keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Hal tersebut terlihat dari perilaku dan gaya hidup siswa-siswinya. Dalam keseharian di sekolah, terlihat mereka lebih banyak asik dengan telepon selulernya. Demikian juga dengan gurunya. Melihat hal tersebut, Pak Iwan sebagai kepala sekolah ingin melakukan perubahan dengan menciptakan lingkungan sekolah yang mampu mendorong kepemimpinan murid. Bersama wakil kepala sekolah, beliau berdiskusi bersama perancang program sekolah yang mengutamakan pembentukan perilaku siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Program apa yang perlu dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi? Bu Poni seorang wali kelas di salah satu sekolah negeri. Awal semester, Bu Poni mengajak siswanya untuk menyiapkan ruang kelas agar siswa merasa nyaman berada di kelas. Salah satu fokus yang perlu disiapkan adalah sudut baca. Bu Poni meminta murid untuk menata sudut baca di kelas mereka dan meminta mereka untuk menata sumber-sumber bacaan yang sudah dibawa dari rumah masing-masing. Kasus Buponi di atas termasuk student agency choice atau pilihan. Salah satu visi suatu sekolah yaitu menciptakan lulusan yang memiliki profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global. Aset yang dimiliki sekolah. Satu, prestasi akademik siswa. Dua, sarana dan prasarana sudah sesuai dengan standar. Tiga, sumber pembiayaan sekolah berasal dari BOS rutin dan BOS afirmasi. Empat, keanekaragaman suku, ras, dan agama para siswa. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah tersebut berdasarkan aset yang dimiliki sekolah yang mencerminkan pendekatan aset-based thinking adalah B. Perayaan hari besar di sekolah. SMP Raya sangat diminati masyarakat karena fasilitas yang dimiliki lengkap. Kepala sekolah dengan mudah bisa memantau aktivitas siswa dan guru di kelas dari ruang kepala sekolah melalui CCTV. Namun, di toilet tidak dipasang CCTV. Pada suatu razia, seorang siswa kedapatan sedang merokok di toilet. Pak Agus sebagai salah satu guru SMP Raya langsung menghukum siswa dengan menyuruh menghisap rokok 12 batang sekaligus. Melihat peristiwa itu, Pak Budi sebagai guru konseling melapor kepada kepala sekolah bahwa kejadian ini berpotensi mengundang protes orang tua. Sementara Pak Agus meyakinkan kepala sekolah bahwa dia menghukum siswa dengan cara seperti itu untuk memberi efek jerak. Dan selama ini cara seperti itu efektif. Pak Agus juga mengatakan bahwa guru-guru lain selama ini hanya membiarkan saja siswa merokok. Keesokan harinya, kepala sekolah kedatangan orang tua yang hendak mencari Pak Agus yang menghukum anaknya. Orang tua menuntut Pak Agus diganti dan tidak diberikan jam mengajar. Orang tua beranggapan Pak Agus membuat anaknya sakit dan tidak mau masuk sekolah lagi. Di akhir pembicaraan, kepala sekolah memutuskan untuk menghentikan sementara Pak Agus mengajar. Pak Agus selama ini dikenal sebagai guru yang pintar, disukai siswa, disiplin dan tegas serta menguasai matematika. Beliau juga beberapa kali menjadi instruktur matematika di beberapa pelatihan guru tingkat nasional. Berdasarkan kasus di atas, prinsip pengambilan keputusan yang diterapkan adalah prinsip bahwa kita seharusnya berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Seorang guru memiliki kemampuan mengajar yang hebat, bersikap ramah, dan berjiwa penyayang pada siswa layaknya anak sendiri. Beliau memiliki segudang prestasi dan sering menjadi juara lomba inovasi tingkat kabupaten maupun provinsi. Sehingga kepala sekolah merekomendasikan guru tersebut untuk mengikuti seleksi menjadi pengawas sekolah. Namun, ternyata guru tersebut justru merasa sedih atas rekomendasi kepala sekolahnya untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Berdasarkan pernyataan di bawah ini, satu, saya setuju dengan apa yang dirasakan oleh guru tersebut, karena jika menjadi pengawas sekolah, maka guru tersebut tidak akan bisa mengajar dan mencurahkan ilmu dan kasih sayangnya pada siswa.
Dua, saya setuju dengan sikap kepala sekolah karena seorang guru yang syaratnya terpenuhi menjadi pengawas sekolah sudah selayaknya direkomendasikan oleh kepala sekolahnya untuk menjadi pengawas sekolah ketika ada lowongan menjadi pengawas sekolah. Tiga, saya tidak setuju dengan apa yang dirasakan oleh guru tersebut karena seharusnya guru tersebut bangga dan berterima kasih sudah diberikan kesempatan oleh kepala sekolah untuk mengikuti seleksi menjadi pengawas sekolah. Empat, saya tidak setuju dengan tindakan kepala sekolah karena keinginan menjadi pengawas sekolah seharusnya timbul dari guru yang bersangkutan, bukan dari kepala sekolah. Jika dikaitkan dengan tindakan yang mencerminkan pendekatan ABCD atau Asset Based Community Development, maka pernyataan di atas yang tepat yaitu jawabannya adalah B. Satu, saya setuju dengan apa yang dirasakan oleh guru tersebut, karena jika menjadi pengawas sekolah, maka guru tersebut tidak akan bisa mengajar dan mencurahkan ilmu dan kasih sayangnya pada siswa. Kemudian yang keempatnya, saya tidak setuju dengan tindakan kepala sekolah karena keinginan menjadi pengawas sekolah seharusnya timbul dari guru yang bersangkutan, bukan dari kepala sekolah. Ibu Dewi menyampaikan informasi terkait dengan bagaimana membuat sebuah puisi, di mana sebelumnya Bu Dewi sudah menjelaskan tentang komponen dan jenis-jenis puisi, berdasarkan informasi yang sudah diketahui dan dipahami siswanya. Selanjutnya, Bu Dewi menugaskan peserta didiknya untuk menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk membuat sebuah karya puisi. Setelah selesai, mereka akan diminta membacakan puisinya. Selanjutnya, siswa-siswa yang lainnya diberi kesempatan untuk menyampaikan komentar atas puisi hasil karya teman-temannya secara bergiliran. Di akhir pembelajaran, Bu Dewi meminta muridnya untuk membuat kesimpulan dan refleksi dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Dewi sudah melibatkan komunitas kelas dengan strategi C. Memberikan murid kesempatan untuk memberikan umpan balik dalam proses pembelajaran. Seorang murid SMP sedang bermain bersama dengan teman sekelasnya di belakang halaman sekolah. Ketika sedang asik bermain, mereka melihat banyak sekali botol air mineral yang berserakan. Mereka pun berinisiatif untuk mengumpulkannya. Salah satu murid menyampaikan idenya supaya botol air mineral ini bisa dimanfaatkan sebagai kursi dan meja untuk bersantai di taman sekolah. Mereka pun menyampaikan idenya kepada Bu Santi, guru prakarya mereka. Bu Santi menyetujui ide mereka dan meminta mereka untuk membuat desain kursi yang dimaksud dan teknik pembuatannya. Salah satu anak menyampaikan juga kepada Bu Santi bahwa kursi tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk bersantai di taman perkampungan. Berdasarkan kasus di atas, strategi yang tepat untuk mengembangkan student agency adalah B. Melibatkan lingkungan sekitar sekolah dalam berbagai kegiatan yang digagas murid. Miguel adalah murid yang sangat berbakat. Sebelum mengikuti ujian akhir sekolah atau UAS dan pengumuman kelulusan, Nigel sudah diterima di sekolah pilihannya dan mendapatkan beasiswa. Pada saat UAS, Pak Didi memergoki Nigel menyontek. Pak Didi melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah. Kepala sekolah sangat memahami bahwa jika sekolah menindaklanjuti kasus ini, maka Nigel kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Sementara bila sekolah mendiamkan kejadian ini, mungkin guru, siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya akan mempertanyakan dan konsekuensinya reputasi sekolah dipertaruhkan. Kasus kepala sekolah di atas merupakan contoh kasus A. Dilema etika. Perhatikan beberapa pertanyaan berikut. Suatu ekosistem sekolah memerlukan keterlibatan dari semua faktor yang ada dalam ekosistem tersebut. Dua, dalam ekosistem sekolah, faktor abiotik perlu mendapatkan perhatian lebih banyak dari biotik. Tiga, ekosistem sekolah seharusnya memandang faktor-faktor biotik lebih penting dari abiotik. Empat, murid, kepala sekolah, dan kepala sekolah merupakan unsur biotik sekolah. Dari beberapa pernyataan di atas, pernyataan yang tepat adalah D, 2 dan 3. 2. Dalam ekosistem sekolah, faktor abiotik perlu mendapatkan perhatian lebih banyak dari biotik. Dan 4, murid, kepala sekolah, dan kepala sekolah merupakan unsur biotik sekolah.
Ibu Lydia, seorang guru di sekolah menerapkan sistem belajar dari rumah atau BDR yang mengkombinasikan pembelajaran sinkron dan asinkron. Bu Lydia membuat rancangan aktivitas pembelajaran dengan berdiskusi bersama rekan sejawat di sekolah. Untuk menjalankan aktivitas tersebut, murid membutuhkan pendampingan dari orang tua. Bu Lydia setiap minggu mengunjungi orang tua murid untuk memberi penjelasan tentang aktivitas yang digunakan dalam pembelajaran. Strategi yang digunakan untuk mengembangkan kepemimpinan murid berdasarkan kasus di atas adalah B. Keterlibatan komunitas keluarga. Alasan yang tepat kenapa guru penggerak diarahkan untuk menggunakan pendekatan berbasis aset daripada pendekatan berbasis kekurangan adalah karena B. Pendekatan berbasis aset akan mendorong guru penggerak bergerak berdasarkan kekuatan yang dimiliki. Seorang kepala sekolah akan mengadakan acara perpisahan pada akhir tahun ajaran. Namun berdasarkan rencana anggaran yang direncanakan, ternyata dana yang dibutuhkan cukup besar dan tidak sesuai dengan anggaran sekolah yang tersedia. Kepala sekolah melakukan diskusi dengan beberapa guru untuk tetap melakukan acara perpisahan dengan menggunakan apa yang ada dan yang bisa dilakukan oleh sekolah agar acara perpisahan tetap terlaksana. Gambaran tindakan yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut mendeskripsikan karakter komunitas yang sehat dan resilient dalam pendekatan ABCD atau Asset Based Community Development, yaitu membangun koneksi dan kolaborasi, yaitu perilaku yang mendorong perencanaan dan tindakan kolaboratif, jaringan hubungan yang kuat antara penduduk, organisasi, bisnis, dan komunitas. Sekolah yang Anda pimpin mempunyai area yang tidak luas. Ada di tengah perkampungan padat yang kurang agamis. Ada 4 guru yang merupakan guru penggerak. Dari keterangan aset yang dipunyai sekolah, rencana apa yang akan saudara lakukan jika saudara sebagai kepala sekolah? A. Meminta kepada guru penggerak untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan yang didapat saat ikut program guru penggerak. Hasil sweeping narkoba ditemukan seorang siswi bernama Yesiko. Kedapatan menyimpan sabu-sabu di dalam tasnya. Pihak kepolisian meminta izin kepada kepala sekolah untuk membawa Yesiko ke kantor polisi untuk diproses. Namun Yesiko berusaha meyakinkan diri atas tuduhan tersebut, sehingga muncul kebimbangan pada diri kepala sekolah terhadap kepemilikan barang terlarang tersebut. Apalagi selama ini Yesiko berkelakuan baik dan berprestasi. Kepala sekolah memutuskan untuk menyelesaikan kasus ini secara bersama dengan kepolisian dan Badan Narkotika Daerah. Selanjutnya, sekolah melalui program Say No to Drugs berusaha meyakinkan semua pihak bahwa dengan program tersebut tidak akan ada lagi korban penggunaan barang terlarang di sekolah itu. Situasi yang dihadapi oleh kepala sekolah dikategorikan sebagai situasi yang berhubungan dengan A. Sekolah sebagai institusi moral. Untuk memastikan keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat, maka kita perlu melakukan langkah-langkah pengujian keputusan. Berikut adalah langkah-langkah pengujian keputusan, kecuali melakukan prinsip berdasarkan hasil akhir. Pak Budi diberi kepercayaan oleh kepala sekolah sebagai guru pembina kesiswaan di sekolahnya. Beliau mengajak siswa untuk menyusun program kegiatan yang dapat memfasilitasi mengembangkan minat dan bakat siswa-siswa di sekolah. Pak Budi meminta siswa mengusulkan bentuk-bentuk kegiatan yang bisa dilakukan dalam setahun untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Upaya yang dilakukan Pak Budi sebagai guru pembina merupakan bentuk promosi dari A. Pilihan murid. Maria bersekolah masih harus selalu ditemani ayahnya. Pada saat tugas menyanyi di depan kelas, Maria selalu beralih ke belakang sebelum lagunya selesai. Bahkan Maria kadang tidak mau menyanyi sama sekali. Orang tuanya berharap Maria menjadikan anak yang ramah dan berani. Tapi Maria tidak percaya diri dan selalu menundukkan kepalanya karena grogi dan malu. Ibu Dewi sebagai guru kelas berusaha untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, serta mewujudkan profil pelajar Pancasila khususnya pada dimensi mandiri. C. Menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Miguel adalah murid yang sangat berbakat. Sebelum mengikuti ujian akhir sekolah,
dan pengumuman kelulusan, Nigel sudah diterima di sekolah pilihannya dan mendapatkan beasiswa. Pada saat UAS, Pak Didi memergoki Nigel menyontek. Pak Didi melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah. Kepala sekolah sangat memahami bahwa jika sekolah menindaklanjuti kasus ini, maka Nigel kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Sementara bila sekolah mendiamkan kejadian ini, mungkin guru, siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya akan mempertanyakan dan konsekuensinya reputasi sekolah dipertaruhkan. Akhirnya, kepala sekolah memutuskan untuk membantu Nigel agar nilai matematikanya bisa memenuhi standar KKM sehingga dapat lulus kelas 12. Berdasarkan kasus di atas, pernyataan di bawah ini yang menggambarkan prinsip berpikir kepala sekolah dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah A. Prinsip bahwa kita seharusnya berpegang teguh pada aturan yang sekolah yang Anda pimpin mempunyai area yang tidak luas, ada di tengah perkampungan padat yang kurang agamis. Warga sekolah mayoritas memiliki pengetahuan dan keterampilan industri boneka karena lingkungan sekolah merupakan sentra industri boneka rumahan. Modal dari sekolah yang Anda pimpin tersebut merupakan modal C, modal fisik.